pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Hari ini Selasa 21 Juni 2022. Topik latihan kita adalah seni menari keluar masuk comfort zone. Selama 1 jam ke depan, kita akan dipandu oleh Dr. Yudi Gejali, Practice Leader Tergar Indonesia. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai latihan, kita akan sama-sama membacakan aspirasi pembuka sebanyak 3 kali. Sudah ada di layar, apakah terlihat Dr. Yudi? Saya nggak bisa lihat apa-apa nih, karena masih share screen. Ya. Oke. Lihat. Oke. Terima kasih. Baik teman-teman, mari kita bacakan aspirasi pembuka. Dengan kewelas-asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas-asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas-asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Baik, teman-teman, selamat berlatih dan berikutnya saya serahkan ke Dr. Yudi. Silakan, Dok. Oke, selamat malam. Apakah video saya terlihat dan suara terdengar dengan jelas, Mbak Diala? Oke, Dok. Oke. Pertanyaan Mbak Diala tadi di awal, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja. Apakah video saya terlihat ya? Terlihat, Dok, jelas. Baik. Apakah semuanya baik-baik saja? Coba didefinisikan tuh. Baik-baik saja tuh apa? Apakah baik-baik saja itu saat kita nyaman dengan hidup kita, dengan kondisi kita saat ini, saat segala sesuatu itu sesuai dengan ekspektasi, dengan planning, dengan terasa nyaman di perasaan batin maupun tubuh, itu kita bilang baik-baik saja. Dan sebaliknya, apakah tidak baik-baik saja itu saat ada interupsi. Interupsi dari harapan, interupsi dari target, interupsi dari rencana, atau interupsi status quo di tubuh maupun batin kita. Yang kita sebut akhirnya, oh ada masalah dan ini tidak baik-baik saja. Nah, ini kita harus renungkan. Pada saat kita bilang semuanya baik-baik saja itu apa maksudnya? Karena ini related dengan topik kita malam ini. Apakah segala sesuatu nyaman-nyaman saja untuk Anda? Atau Anda sudah keluar dari zona aman, zona nyaman, di luar comfort zone? Apakah omongan orang nyaman buat Anda? Atau ada omongan yang ternyata offensive for you dan itu membuat Anda keluar dari comfort zone? Dan akhirnya pada saat kita dihadapkan dengan kondisi nyaman atau tidak nyaman, akhirnya ada pilihan di situ. Apakah kita mau stay dalam kondisi nyaman ini? Apakah kita mau lari dari kondisi tidak nyaman ini, yang ofensif ini, dan balik ke kandang yang nyaman, berlindung? Atau Anda mau mencoba challenge yourself untuk menghadapi yang Anda kategorikan tidak baik-baik saja atau tidak nyaman? Baik, tapi sebelum kita diskusi panjang soal itu, kita latihan dulu ya.
Saya undang teman-teman dimanapun Anda untuk menyiapkan hidup agar mungkin handphone boleh di silent dulu, pintu mungkin boleh ditutup, sehingga meditasi Anda nyaman-nyaman saja, begitu ya. Tidak ada interupsi. Silakan tegakkan tulang belakang Anda, rilekskan pundak, mata boleh ditutup jika Anda merasa nyaman. Bawa kesadaran kembali ke tubuh Anda. Menyadari kepala, menyadari wajah, menyadari sensasi apapun yang ada di wajah Anda. Menyadari nafas yang keluar masuk hidung. Menyadari pundak, lengan dan tangan, menyadari dada, tarik nafas, dada mengembang, keluarkan nafas, dada rileks. Menyadari perut, menyadari bobot tubuh di bokong, jari-jari tangan, jari-jari kaki.
menyadari fenomena-fenomena yang terjadi di tubuh Anda. Menyenangkan, sadari. Netral, sadari. Tidak menyenangkan, sadari. Apapun yang Anda sedang alami, sadari saja. Kalau Anda melamun, hanyut, it's okay. Kembali menyadari tubuh Anda. Apapun yang terjadi, disadari saja. Jika Anda sedang banyak pikiran, sedang banyak lamunan, gak masalah. Pikiran-pikiran itu fenomena yang bisa disadari. Sadari saja. Ada pikiran, sadari. Tidak ada pikiran, sadari juga. Ada nafas, disadari. Tidak ada nafas, sadari.
Yang penting adalah kesadaran yang hadir di sini. Apapun yang terjadi, is okay. Yang penting kita sadar. Kita tidak hanyut. Kita sadar mengamati apapun yang terjadi. Tetap sadar. Oke, sekarang pelan-pelan kita akan mengakhiri sesi latihan awal ini. Kembali menyadari tubuh, kembali menyadari wajah, mata, dan pelan-pelan bagi yang menutup mata, boleh dibuka matanya, dan kita kembali ke ruang Zoom. Oke. Bagaimana latihan meditasinya, teman-teman? Tadi meditasi awal, simple aja ya. Intinya, instruksinya adalah sadar aja, menyadari apapun. Tanpa memilih, menyadari semua jenis fenomena yang kita tangkap. Fenomena itu bisa 3. Fenomena yang kita suka, fenomena yang kita tidak suka, atau fenomena yang netral. Tapi dalam kasus meditasi, maka yang penting bukanlah fenomenanya. Yang penting kita sadar nggak? Atau kita hanyut, kita melamun dalam fenomena itu. Ya. Jadi dalam perspektif meditasi, fenomenanya menyenangkan, tidak menyenangkan, atau netral, semuanya hanyalah tamu. Tuan rumahnya adalah kesadaran. Selama kita bersama dengan kesadaran kita, maka everything is okay. Oke. Itu dalam perspektif latihan meditasi. Nah, kita kembali diskusi tentang topik malam ini ya. Seni menari keluar masuk comfort zone. Topik ini adalah topik yang menjadi kegelisahan saya sebenarnya. Kegelisahan saya melihat diri saya sendiri dan juga melihat orang-orang di sekitar, pasien-pasien dan orang-orang kenalan yang mempunyai berbagai jenis
pendekatan terhadap hidup gitu. Saya bingung mulai dari mana ceritanya. Saya agak slow nih. Oke. Kehidupan ini ya sebenarnya terjadi kan karena hukum alam. Jadi kenapa ada api? Oh ya udah karena ada yang membakar dan ada oksigen sehingga terjadilah api. Dan api itu jika bahan bakarnya banyak, maka apinya akan membesar. Kalau bahan bakarnya sampah, maka ya itu berarti membakar sampah. Apakah itu menyenangkan? Apakah itu tidak menyenangkan? Nggak tahu. Netral kan ya? Tapi jika api ini membakar, yang menjadi bahan bakar adalah rumah kita. Maka apakah itu menyenangkan? Tentu saja tidak. Karena yang terbakar adalah rumah kita. Tapi bagi si api, bagi kehidupan, ya netral saja. Karena itu hukum alam. Ada bahan bakar, ada oksigen, ada yang menjadi pemantik api, ya sudah api membakar. Api ya sudah, entah itu sampah, entah itu rumah kita, sama saja bagi si api. Bagi kehidupan ini sama aja. Tapi bagi kita, bagi saya, sampah yang terbakar, bahkan kita mungkin bayar agar orang bakar sampah kita. Well, mungkin zaman dulu, sekarang udah jarang sih bakar sampah. At least aku sudah nggak pernah lakukan. Tapi jika yang terbakar itu rumah saya, maka bagi saya, bukan bagi si api, bukan bagi si kehidupan, bagi si saya ini, itu tidak menyenangkan. Bagi COVID, bagi virus COVID, virus COVID terjadi karena ada mutasi genetik dari si virus. Dan virus itu secara hukum biologinya mencari inang. Maka dari sisi perspektif kehidupan, yaitu netral-netral saja. Virus ketemu inang, terjadilah replikasi virus. Virusnya makin banyak. Itu netral-netral aja, karena ada hukum biologisnya. Tapi jika kena saya, maka itu tidak netral lagi. Itu menjadi tidak menyenangkan. Jadi sebenarnya hidup ini tuh plain. Hidup itu tuh netral. Dia menjadi menyenangkan dan dia menjadi tidak menyenangkan. Hanya ada satu syarat, yaitu jika ada ego. Jika ada saya. Karena ada saya, maka saya ini akhirnya memilih. Kita mempunyai dualisme. Oh, ini terasa nyaman bagi saya, maka saya suka. Ini menyenangkan. Ini tidak terasa nyaman buat saya tidak suka. Ini mengancam saya. Ini di luar zona kenyamanan saya. Maka ini tidak menyenangkan. Saya menolak itu. Apakah normal dalam hidup untuk punya itu? Tentu saja normal. Dan boleh dibilang bahwa reaksi dualistik saya suka dan saya tidak suka adalah survival mode bagi ego kita. Bagi ego yang terancam, maka secara natural dia tidak suka dengan yang mengancam comfort zone dari si ego ini untuk bercokol gitu. Dan bagi yang memelihara ego ini dan memperbesar ego, menyamankan ego, dan kalau bisa mengembangbiakan, memperbesar ukuran ego, maka ini tentu saja kita suka dong. Nggak ada orang yang bilang saya suka dikritik. Nggak ada. Kritik itu mengancam ego.
Tentu saja ego suka dipuji karena pujian itu memperbesar ego. Jadi kehidupan ini sebenarnya netral. Dia menjadi menyenangkan atau tidak menyenangkan jika ada ego yang sedang bertahan atau berusaha bertahan. Dan itu sah-sah aja. Tapi jika kita melekat dengan ego ini, maka kita juga akan melekat dengan apa yang kita suka dan juga melekat dengan apa yang kita tidak suka. Maksudnya melekat dengan apa yang kita tidak suka adalah kita melekat dengan kebencian kita akan sesuatu yang kita tidak suka. Makanya salah satu guru meditasi di Indonesia yang cukup terpandang yaitu Bante Panyavaro Mahatera bilang seperti ini. Kalian perlu belajar melepas. Karena apa? Kalau kita tidak belajar melepas hal-hal yang kita suka, maka kita juga akan sulit untuk melepas hal-hal yang kita tidak suka. Kalau kita suka kue kita sedikit, ya. Ego kita suka dengan kue ini. Tapi mari kita coba berlatih untuk melepas kue ini yang ego kita suka, gitu. Kita belajar untuk udahlah kita lepaskan kue ini. Latihan sesimpel itu membuat cengkraman kita akan suka dan tidak suka ini melonggar. Sehingga nanti kalau ada sesuatu yang tidak nyaman juga, kita bisa melonggarkan cengkraman kita sehingga kita tidak melekat dengan segala sesuatu yang mengganggu kita, gitu. Banyak yang bilang seperti ini, "Dok, saya susah tidur." Ada 2 tipe susah tidur. 1, susah tidur karena mikirin hal-hal yang dia suka. Ada satu pasien pernah bilang gini, "Dok, saya tuh susah tidur." "Kenapa, Bu?" Saya bilang, "Saya itu, Dok, saking semangatnya Zumba, saya tuh sampai mau tidur tuh kebayang gerakan-gerakan Zumba, saking sukanya." Melekat dengan apa yang dia suka sehingga kebawa, keseret, tidak bisa dilepas, tidak bisa diletakkan. Demikian juga ada orang yang susah tidur karena kepikiran hal-hal yang mengganggu dia. Omongan si itu, bisnis saya yang sedang terganggu. Akhirnya juga melekat. Dua-duanya jenis kemelekatan. Jadi, suka dan tidak suka bagi ego itu natural. Tapi jika kita melekat dengan apa yang kita suka dan melekat dengan apa yang kita tidak suka, itu menjadi sumber penderitaan. Ya. Now, kembali ke topik malam ini, seni keluar masuk comfort zone. Tentu saja bagi ego ini nggak mau keluar dari comfort zone. Kenapa? Terancam. Segala sesuatu di luar comfort zone si ego adalah ancaman bagi si ego. Ancaman bagi definisi ego tentang dirinya. Saya adalah businessman yang sukses. Semua omongan orang yang menunjukkan bahwa kita businessman yang sukses, kita suka. Memperbesar ego ini. Makin tebal keyakinan bahwa saya businessman sukses. Tapi jika ada orang yang mengkritik kita, kamu tuh businessman sukses, tapi bisnismu itu bakal gagal. Tidak bagus. Industri 4.0, udah kamu ketinggalan zaman. Itu ancaman buat ego. Itu di luar comfort zone si ego. Atau kalau ada kejadian yang menunjukkan bahwa bisnis kita ternyata tidak baik-baik saja, tidak sesukses yang kita kira, maka itu adalah di luar comfort zone. Ada satu orang yang sangat terobsesi dengan kesehatan. Dia ini adalah instruktur senam ibu-ibu. Wah, pokoknya dalam satu kompleks itu, si ibu itu adalah dedengkotnya. Pokoknya, wah, ibu itu aktif banget. Aduh, si ibu itu sehat banget loh. Aduh, ibu itu ya udah umur 60 tahun tapi kulitnya masih kenceng. Wah, pokoknya begini begitu. Wah, si ibu ini punya identitas yang kuat banget. Umur seorang ibu 60,
kalau orang Chinese bilang AI yang sukses, aktif, dan sehat. Gitu. Dia melekat banget dengan itu. Sampai satu ketika dokter mengatakan bahwa ibu punya kanker payudara. Dan saat itu si ibu ini nggak mau lagi keluar dari kamar. Sampai sekarang. Sedang berproses, berterapi. Dia nggak mau ketemu teman-temannya. Dia nggak mau olahraga sama sekali. Dari ekstrim suka olahraga sampai sekarang tidak mau olahraga sama sekali. Kenapa? Dia malu dengan teman-temannya. Dan dia merasa patah arang karena selama ini dia mengira dia ini ibu-ibu kulit kencang yang sukses rajin olahraga. Ternyata fakta mengatakan bahwa dia punya kanker payudara. Segala image, belief tentang diri dia itu runtuh. Tentu saja itu di luar comfort zone. Bagi si ibu, berita bahwa dia kanker payudara, bagi si ego yang punya label, saya ibu-ibu kulit kencang 60 tahun, itu bahkan sangat traumatis. Jadi ketidaksukaan ini, ketidaknyamanan ini, dalam berbagai hal, dalam berbagai derajat, bisa saja kayak ketidaknyamanan kecil. Ketersinggungan yang dimaklumi. Tapi bisa juga menjadi suatu ancaman teror yang sangat traumatis. Tergantung seberapa parah ego ini terluka. Dan seberapa parah ego ini terluka tergantung dari seberapa yakin dan melekat ego ini dengan definisinya tentang dirinya. Sehingga sekarang pertanyaannya adalah, bagi seorang yang trauma, apakah dia harus masuk ke comfort zone atau dia tetap harus di luar comfort zone? Tentu saja tahapan penyembuhan bagi orang yang trauma adalah kembali ke comfort zone-nya. Kembali ke comfort zone maksudnya adalah mengizinkan ego ini untuk luka dan menyembuhkan diri dulu. Dielus-elus dulu. Sampai ego ini tidak terlalu berdarah-darah. Tapi jika ego ini tetap stay dalam comfort zone dia dan menolak kenyataan bahwa tidak segala sesuatu dalam hidup ini sesuai dengan apa yang kita mau, dan tidak mungkin kita selalu dalam comfort zone kita. Kalau kita selalu mau dalam comfort zone kita, tidak ada pertumbuhan. Dan boleh dibilang, kalau kita nih sebagai orang dewasa tidak mau keluar dari comfort zone seorang anak kecil, maka sampai saat ini kita tidak ada pertumbuhan sama sekali. Tubuhnya dewasa, tapi batinnya tidak mau dewasa. Jadi sebenarnya kita semua nih, 265 orang yang hadir malam ini, kita selalu keluar dari comfort zone kita sebenarnya. Ada yang keluarnya dengan mulus dan menjadi wisdom, menjadi wise. Ada yang keluarnya berdarah-darah. Dan perlu healing. Dan definisi healing ini juga harus dibahas. Apakah healing itu menyatukan kembali ego itu menjadi fragile lagi, atau membuat ego itu lepas dari definisi sehingga merdeka? Sebelum kita masuk ke latihan meditasi, saya mau tunjukkan satu gambar yang mungkin Anda lihat di tempat lain. Izinkan saya cari dulu karena baru kepikiran. Sebentar ya. Sebentar. Saya matikan video dulu dan saya lagi coba cari di internet. Bentar. Give me 2 minutes. Give me 2 minutes.
Oke, ready? Ayo come back. Sudah ada, masih bersama saya? Oke. Saya akan share screen. Ya. Apa kelihatan Mbak Diala? Kelihatan, Dok. Apakah ada yang tahu dengan kartu nama ini? Ada yang tahu boleh angkat tangan? Atau ada yang tahu boleh unmute? Kalau yang bisa unmute nggak sih by the way? Oke, boleh Ini unmute ada ya. beberapa, ini ada beberapa yang angkat tangan. Saya buka untuk ya. Ya, siapa yang tahu kartu nama ini? Silakan. Silakan. Squid Game. Hah? Squid Game. Squid Game. Siapa tuh yang ngomong? Oke. Semua tahu nih film Korea yang booming banget. Entah tahun ini, tahun lalu, aku lupa. Squid Game. Film yang berdarah-darah. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini adalah Squid Game kan. Tapi sebenarnya original dari logo ini bukanlah di Squid Game. Originalnya adalah dalam Zen painting yang adalah ini. Ini adalah Zen painting yang sangat terkenal sejak abad ke-17. Pernah lihat ini? Pernah lihat? Ya. Ini adalah menjadi sumber inspirasi buat Squid Game itu. Tapi lukisan Zen ini dilukis oleh seorang guru meditasi yang sangat hebat, ternama dalam meditasi. Pada saat seorang murid minta ke gurunya, guru, tolong lukiskan apa itu pencerahan. Dan seorang guru ini hanya melukiskan 3 logo ini dan dikasih nama. That's it. Dan sampai saat ini banyak banget komentator dan analis yang mencoba mencari makna dari apa sih makna dari lukisan ini. Yang satu kotak, yang satu segitiga, yang satu lingkaran. Nah, dan ciri khas dari lukisan ini adalah selalu ada tabrakan antara bentuk-bentuk ini. Jadi sebenarnya ego kita nih kayak gini nih. Yang lingkaran berpikir saya ini lingkaran. Dan si segitiga ini menginterupsi zona amannya saya. Bisa dilihat? Bisa lihat nggak sih, by the way? Kelihatan, Dok. Segitiga ini menginterupsi zona definisi saya yang adalah lingkaran. Berani-beraninya kamu ini menghina saya. Kamu nggak tahu apa saya ini siapa. Berani-beraninya kamu segitiga merusak bentuk saya gitu ya. Bagi si lingkaran kan sebenarnya. Tapi bagi kertas dan tinta, ini mah tanpa definisi sebenarnya. Tidak ada yang ofensif. Yang merasa ofensif dan menyerang adalah si lingkaran ini. Lingkaran ini merasa dijajah oleh si segitiga. Atau sebaliknya, si segitiga merasa merasa tersinggung dengan si lingkaran. Si lingkaran merusak comfort zone-nya segitiga, segitiga juga merusak comfort zone-nya lingkaran. Dan bagi si kotak, mungkin kotak ini netral-netral saja. Ya. Tapi perhatikan, inilah yang terjadi sama diri kita setiap hari. Yang merusak definisi kita di luar comfort zone kita. Ada yang bilang gini, low vibes only. Ada yang bilang, low vibes only lagi, positive vibes only. Positive vibes only. Yang dibilang positive vibes apa? Apakah positive vibe adalah yang meng-reinforce ego kita sebagai suatu lingkaran? Atau yang mengancam kita? Dalam satu sisi, betul bahwa segitiga merusak lingkaran, lingkaran merusak segitiga. Dan mungkin ada sebagian orang yang bilang, ya udah sembuhin diri dulu. Gimana cara sembuhin diri? Ya udah dipisahin. Segitiga jadi segitiga lagi, lingkaran jadi lingkaran lagi. Boleh nggak? Boleh dong. Sah-sah aja.
si segitiga merasa tersinggung dengan si lingkaran dan perlu kembali memisahkan diri. Boleh dong, boleh. Si lingkaran merasa tersinggung, terancam oleh si segitiga, lingkaran berusaha untuk kembali, untuk supaya lingkarannya dibenahi lagi. Boleh nggak? Boleh. Tapi mau sampai kapan? Kita nggak mungkin. Hanya positive vibes only itu nggak mungkin dalam hidup. Kayak tadi Mbak Diala bilang, semoga hidup kita baik-baik saja. Ya nggak mungkin dalam hidup ini baik-baik saja selalu. Kenapa? Karena selalu ada yang tidak baik bagi definisi kita soal baik. Tapi bagi kehidupan ya biasa aja. Jadi pencerahan itu apa? Bagaimana jika penyembuhan yang sebenarnya adalah saat si segitiga menyadari bahwa mungkin saja saya bukan segitiga. Mungkin saja saya adalah bentuk yang berbeda. Kenapa si segitiga ini merasa dirinya segitiga? Karena ada konsep yang melekat. Oh, yang begini ini namanya adalah segitiga. Kenapa kursor saya kelihatan nggak, Mbak Diala? Kursor saya kelihatan nggak, Mbak Diala? Kelihatan. Jadi ini saya bisa gerak-gerakin ya. Ya. Kenapa kita berpikir bahwa segitiga ini terpisah dari lingkaran? Kenapa kita nggak berpikir bahwa siapa tahu bentuknya memang segitiga dan lingkaran begini nyambung gitu? Kenapa kita berpikir bahwa segitiga ini harusnya segitiga, lingkarannya harus lingkaran? Karena kita melekat dengan konsep bahwa bentuk ini adalah segitiga, lingkarannya adalah lingkaran. Dan ini segitiga merasa dirinya pasti segitiga, lingkaran merasa dirinya pasti lingkaran, sehingga ini pasti menginterupsi ini pasti menginterupsi ini. Itu yang terjadi sama hidup kita. Seorang bisnismen yang merasa dirinya pasti sukses, sulit menerima kenyataan bahwa dirinya mungkin saya tidak sesukses itu. Demikian juga seorang anak yang merasa dirinya terzolimi, pasti terzolimi, mungkin sebenarnya nggak begitu. Itulah yang disebut sebagai limiting belief. Saya pasti begini, saya pasti bukan begitu. So, kalau ngomong kembali ke topik malam ini, seni keluar masuk comfort zone. Kalian, ini adalah art, seni. Dalam artinya gini, menari. Kadang-kadang kita harus tahu batas kita. Kalau tadi ada yang merusak comfort zone kita. Siapakah ini? Ada yang merusak comfort zone kita, Ibu Lilik Setiawan. Baiklah. Kenapa saya merasa terusak comfort zone saya? Karena saya merasa harusnya ini hanya saya yang ngomong. Tapi mengapa? Ngerti nggak maksud saya? Ya. Sehingga itu menginterupsi. Ya. Sehingga saya punya pilihan sekarang. Saya mau kembali ke zona aman, atau saya mau coba challenge myself untuk berpikir di luar comfort zone saya, di luar limiting belief saya. Nah, ini yang harus tahu ukurannya adalah Anda sendiri. Kadang Anda perlu healing dulu, quote and quote. Kadang Anda mencoba untuk sengaja dengan penuh kesadaran menabrakkan ego Anda ke sesuatu yang nggak Anda banget gitu. Gue ini orangnya nggak suka di depan panggung, saya ini pengennya di belakang panggung. Kalau di depan panggung itu bukan gue banget gitu. Nah, itu adalah comfort zone-nya. Di belakang panggung adalah comfort zone-nya. Di depan panggung bukan gue banget di luar comfort zone. Boleh nggak? Boleh. Kalau Anda tetap mau seumur hidup di belakang panggung juga nggak masalah. Tapi Anda nggak maju-maju. Tapi jika Anda suatu saat memutuskan, oke, coba deh depan panggung sekali-kali di luar comfort zone, maka Anda akan meluaskan definisi Anda tentang who you are. Dalam perspektif kertas yang menjadi background ini, maka ini hanyalah tamu-tamu saja. Menyenangkan, tidak menyenangkan, konsep diri, who am I, itu tuh hanyalah konsep-konsep saja. Bagaimana jika hakikat sejati dari siapa kita bukanlah segitiga, bukan juga lingkaran, bukan juga kotak, bukan juga ini dikombinasi jadi satu. Bagaimana jika hakikat kita yang sebenarnya adalah si kertas?
yang mungkin menjadi kotak, yang mungkin jadi segitiga, yang mungkin jadi lingkaran, tergantung sebab dan kondisi. Dan it's okay. Kayak air, kadang bisa jadi beku, kadang bisa jadi uap, kadang bisa jadi air, tergantung sebab dan kondisi. Gitu. Oke, so bagaimana kalau gitu latihannya? Latihannya adalah belajar untuk menemui ketidaknyamanan dalam meditasi. Di tahap awal meditasi Anda mencari kenyamanan, yaitu mencari ketenangan. Tapi kalau yang muncul adalah ketidaktenangan, ya udah, hadapi ketidaktenangan itu dengan kesadaran. Karena sebelum kita bisa menghadapi ketidaknyamanan di luar, kita harus belajar dulu untuk menghadapi ketidaknyamanan dalam diri kita. Sebelum menghadapi orang yang menyebalkan itu, kita perlu belajar menghadapi dulu kesebalan kita sendiri. Dan menghadapi kesebalan kita itu adalah dengan meditasi. Yaitu dengan cara apa? Menghadapi rasa sebal, mengamati saja seperti kertas, hanya mengizinkan saja bentukan segitiga, bentukan lingkaran, atau bentukan kotak itu untuk hadir as it is. Tidak perlu dikondisikan. Tidak perlu dirubah juga. Tidak perlu dihilingkan juga. Hanya disadari saja. Gitu. Dan itu nggak gampang. Kalau nggak gampang, Anda merasa perlu kembali ke zona aman, it's okay. Now, kita akan latihan sama-sama, saya akan pandu ya. Mari silakan tegakkan tulang belakang. Tegakkan tulang belakang, rilekskan tubuh. Apa yang Anda sedang alami saat ini? Nyaman? Tubuh Anda bagaimana? Nyaman apa tidak nyaman? Comfort atau tidak comfort? Sekarang, apapun yang Anda sedang alami, Anda sekarang mencari keamanan dan kenyamanan dengan hanya mengamati nafas. Fokuskan seluruh kesadaran Anda hanya mengamati nafas. Nafas masuk sadari, nafas keluar sadari. Apakah nyaman, apakah tidak nyaman, lupakan. Hanya menyadari nafas. Jangan izinkan apapun untuk mengganggu kesadaran Anda mengamati nafas. Hanya nafas saja.
Sadari nafas. Hanya menyadari nafas. Pelan-pelan, perluas kesadaran Anda menyadari nafas dan seluruh tubuh. Sadari nafas, sadari seluruh tubuh bernafas. Pelan-pelan, perluas kesadaran Anda menyadari seluruh tubuh dan ruangan di sekitar Anda. Ada suara di sekitar, ada angin di sekitar. Sadari seluruh ruangan. Sadari sampai ke sudut 4 persegi ruangan Anda. Perluas kesadaran Anda melewati batas ruangan Anda saat ini. Rumah, lingkungan di sekitar rumah, kota bahkan, dan tak terbatas. Anda sudah tidak bisa megang apapun lagi. Hanya kesadaran saja. Hanya tahu saja apa yang terjadi. Luaskan kesadaran ke seluruh penjuru tak terbatas. Anda kehilangan definisi objek, yang ada hanyalah kesadaran. Dan pelan-pelan Anda buka mata. Tetap kesadaran yang luas, terbuka, hadir, tidak terpaku pada objek apapun. Sadar saja. Oke, latihan selesai. Bisa? Kunci dari kita bisa keluar masuk comfort zone dan mengembangkan diri kita keluar dari comfort zone kita, tidak melekat dengan ego, adalah dengan mempraktekkan latihan yang tadi. Latihan untuk mengenali kesadaran yang luas, yang tidak terbelenggu melekat dengan objek tertentu. Tadi kan kita mulai dari nafas, terus seluruh tubuh, ruangan, lingkungan. Terus sampai Anda udah bingung, udah nggak ada objek yang Anda pegang. Kalau nafas masih ada objek, tubuh apalagi masih ada objek. Ruangan sudah mulai nih,
cuma paling berasa kayak oh ada sudut, ada sudut, ada sudut. Lebih luas lagi Anda sudah kehilangan definisi. Tidak ada lagi segitiga, tidak lagi ada lingkaran, tidak ada kotak, yang ada hanyalah kertas yang mungkin apapun terjadi di situ. Karena apa? Yang mengalami nyaman, kesadaran. Yang mengalami tidak nyaman, kesadaran juga. Kertas. Yang lingkaran ada di mana? Di kertas. Segitiga ada di mana? Di kertas. Kotak ada di mana? Di kertas. Kertas itu adalah kesadaran kita. Nyaman, tidak nyaman itu hanyalah bentukan-bentukan. Kalau kita bisa beristirahat dalam kesadaran yang terbuka, yang hanya hadir saja, yang sadar saja, maka entah segitiga, entah bulat, entah kotak sudah tidak relevan. Nyaman atau tidak nyaman dalam perspektif kesadaran, same. Kalau kita sudah sering-sering melatih diri kayak tadi, kita beristirahat dalam kesadaran yang terbuka, maka bahkan sudah tidak ada lagi ego. Yudi, tidak ada lagi Yudi di situ. Tidak ada lagi bentuk Yudi di situ. Yang ada hanyalah sadar saja. Dan akhirnya pelan-pelan cengkeraman kita terhadap ego dan definisi kita tentang who am I itu meluas. Bukan lagi trauma, tapi berkembang. Bukan lagi berdarah-darah, tapi malah penuh dengan color, penuh dengan potensi. Sampai sini aja sharing saya mungkin. Ada Lilik Setiawan laki-laki. Ada yang komen nih. Lilik Setiawan, saya laki-laki dok. Semua laki-laki, perempuan, unknown, unidentified. Oke, so nggak tahu bagaimana menurut Anda latihan dan diskusi malam ini. Semoga tidak bingung. Kalau bingung pun is okay. Karena saat kita bingung adalah saat lingkaran berbenturan dengan segitiga. Ada friksi di situ, tapi juga ada kebingungan, tapi juga ada kebebasan di situ. Oke, kita lanjutkan diskusi kita 2 minggu lagi. Saya nggak tahu kita mau bahas apa. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan. Saya serahkan ke Mbak Diela untuk kembali untuk kita dedikasikan ke orang lain. Terima kasih banyak Dr. Yudi, penjelasannya menarik sekali, dan terima kasih banyak teman-teman. Semoga kita bisa latihan terus ya. Sebelum kita akhiri sesi ini, mari kita dedikasikan semua kebaikan latihan malam ini bukan saja untuk diri kita, tapi juga untuk orang yang kita cintai, bahkan orang yang tidak kita cintai atau kita tidak suka, dan untuk kebahagiaan semua makhluk. Melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian, semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian, semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian, semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Baik teman-teman, semoga kita bisa ketemu lagi di minggu depan atau 2 minggu lagi. Terima kasih, selamat malam. Bye. Terima kasih. Bye. Bye.